Shalom adik-adik, apa kabar nih di rumah? Kakak percaya pasti semua adik-adik di rumah kabarnya luar biasa kan? Karena kakak percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Adik-adik, kakak mau kasih tahu nih, hari ini ada yang spesial loh. Jadi adik-adik harus ikutin ibadah ini sampai selesai. Karena di akhir ibadah kita ada yang spesial ya Kak Angel ya. Nah, jangan sampai kelewatan, oke? Yuk kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita mau siapin hati kita mau sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa, adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami masih boleh beribadah kepadamu. Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Tuhan, hari ini kami mau beribadah dengan segenap hati kami. Kami mau memuji, menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan, beracaralah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah. Haleluya. Amin. Yuk kita mau naikkan pujian ini yuk. Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini dari awal. Tetap fokus sama Tuhan adik-adik. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di Kau Bapa yang mengerti,
kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Biar sungguh Tuhan hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau melompat, memuji nama Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan memuji Engkau Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Yang siap sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke, shalom adik-adik. Gimana hari ini, bersuka cita enggak? Hari ini adalah hari Paskah dan yuk kakak mau ngajak kalian untuk sama-sama untuk nyanyi lagu buat Tuhan. Hari ini harinya Tuhan dan kita harus bersuka cita bersama-sama, oke adik-adik? Oke, yuk tepuk tangannya mana? Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri ya. Bilang sama mama papanya ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bilang sama temennya, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam apa tadi? Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, angkat tangannya adik-adik. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Oke adik-adik, biar lebih seru, kakak mau ajak buat kalau kalian yang punya kakak atau adik, nyanyinya bareng mereka gitu nih, kayak gini. Oke adik-adik? Oke, kita harus kompak nih kak. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Lambaikan tangan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah.
Masih ya, kakak juga masih sama-sama semangat nih sama Kak Frina. Oke, lagu berikutnya adalah Ku Menang, Ku Menang. Adik-adik percaya ya bahwa bersama Tuhan kita pasti selalu menang. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama dengan penuh semangat kita nyanyikan lagu ini. Oke? Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Jalan Kak, jalan di tempat. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun, haleluya, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Dari awal ya. Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Sekali lagi adik-adik, Roh Kudus turun, haleluya. Coba kakak mau lihat tangan-tangan yang masih semangat, coba. Oke, biar lebih semangat lagi, sama-sama serukan haleluya. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Hari ini hari Paskah, Tuhan Yesus Bapa di surga itu mengasihi kita. Jadi kita juga harus saling mengasihi. Oke, yuk kita puji Tuhan lagi yuk. Semuanya goyang kiri, goyang kanan ya. Kasih. Sekali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu panjang sabar. Tidak suka apa? Tidak suka marah. Sayang kepada seperti kasih Yesus. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu panjang sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Adik-adik sendiri ya dari awal. Sekali lagi ya dari awal. Harus pakai gerakannya ya. Sama-sama katakan kasih itu panjang sabar. Kasih itu panjang sabar. Tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Kasih itu panjang sabar.
Siapa di sini yang setuju sama kakak kalau Tuhan Yesus itu baik? Coba angkat tangannya sambil bilang Oke, kita puji Tuhan. Kali ini memujinya harus lebih semangat. Kalau ada kakak atau adik di rumah, papa, mama, coba tepuk bilang semangat. Oke, yuk. Ini ada gerakannya juga, jadi harus pakai gerakan ya. Sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Pakai gerakannya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siap-siap jempolnya ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tanyain dari awal harus lebih semangat ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siap-siap jempolnya sambil lompat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lebih lagi lompat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik sendiri coba ya. Tuhan Yesus baik. Jempolnya jangan lupa. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Belum capek kan? Sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Lebih kencang suaranya ya. Baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, udah capek ya adik-adik? Belum ya? Yaudah, more-nya minggu depan. Oke, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik boleh kembali duduk lagi. Kembali lagi buat fokus sama Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Oke adik-adik, yuk sikap berdoanya. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat sukacitamu Tuhan. Terima kasih buat hadiratmu, terima kasih buat kekuatan daripadamu Tuhan, untuk setiap kami boleh memuji menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Bapa, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, sebelumnya Tuhan kami mau mendengar angkat suatu penyembahan lagi Tuhan. Biar Tuhan lewat penyembahan ini Tuhan kami boleh semakin bersyukur Tuhan atas kebangkitan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik kita angkat penyembahan ini, laguku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih.
adik-adik kita sembah Tuhan yuk adik-adik. Tuhan Yesus baik. 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 Haleluya. 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 Kau baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik selamanya. Yuk adik-adik kita mau mulai masuk firman. Ikutin kakak berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan hari ini. buat pujian penyembahan hari ini. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik ya Abah. Engkau sungguh baik ya Abah. Tuhan, Tuhan, kalau sebentar kalau sebentar kami mau kami mau mendengarkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, urapi kakak-kakak urapi kakak-kakak yang akan memberitakan firman, yang akan memberitakan firman, ajari kami Tuhan ajari kami Tuhan untuk duduk diam, untuk duduk diam, untuk mencoba untuk mengerti mencoba untuk mengerti isi hatinya Tuhan. isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, urapi kakak yang akan memberitakan firman. urapi kakak yang akan memberitakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom Little Warrior. Kak Ani senang sekali nih hari ini bisa ketemu adik-adik semua di sini walaupun lewat YouTube. Gimana nih kabarnya adik-adik semua? Kak Ani berdoa adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Adik-adik saat ini pasti ada di rumah ya. Kak Ani saat ini ada di gereja. Adik-adik walaupun saat ini adik-adik belum bisa sekolah, adik-adik juga belum bisa ibadah sama-sama dengan kita di sini. Jangan sedih ya, jangan kecewa, tetap semangat dan tetap bersyukur. Tuhan Yesus baik. Siapa nih yang ada di sekitar adik-adik saat ini? Mungkin ada papa mama, ada kakak adik, atau ada kakek nenek. Coba bilang sama mereka sambil kasih jempol. Bilang Tuhan Yesus baik. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya, kalian tulis nama dan kelas kalian di komen. Contohnya nih misalkan, Aini kelas Madya 3. Atau kalau kalian nggak tahu kelas sekolah minggu kalian boleh tulis juga nama dan kelas sekolahnya. Misalkan Oswin kelas 1 gitu ya, supaya kakak sekolah minggunya bisa absen. Adik-adik, minggu ini adalah minggu yang spesial nih, karena kita lagi merayakan sesuatu. Ada yang tahu nggak ya kita lagi ngerayain apa? Ya, kita lagi ngerayain Paskah. Sekarang Kak Ani mau nanya lagi nih, adik-adik ada yang tahu nggak ya, apa bedanya antara Paskah sama pasrah? Coba pikir, apa ya bedanya Paskah dan pasrah? Wah, ada yang jawab nih. Katanya kalau Paskah itu pakai huruf K. Kalau pasrah pakai huruf R. Bener nggak adik-adik jawabannya? Bener juga sih ya. Tapi ada lagi nih perbedaan antara Paskah sama pasrah. Kak Ani mau kasih contoh nih. Kalau misalkan ada anak, dia mau ujian. Dia nggak bisa, terus juga dia nggak belajar. Lalu dia bilang, pasrah deh gitu ya.
Jadi pasrah artinya apa sih? Artinya nggak ada harapan. Nah, berbeda dengan Paskah. Kalau Paskah artinya penuh harapan, ya. Nah, adik-adik, siapa sih superhero buat adik-adik di dunia ini? Siapa sih jagoan kalian? Mungkin ada yang jawab jagoannya itu adalah Iron Man, Spider-Man, Batman, Wonder Woman gitu ya. Mungkin juga ada yang jawab superhero saya itu adalah papanya aku atau mamanya aku. Atau mungkin juga ada yang bilang superhero aku itu adalah gurunya aku. Atau ada yang jawab kakak sekolah minggunya aku gitu ya. Nah, yang perlu adik-adik ketahui, superhero yang ada di dunia ini itu hanya bisa nolongin orang, hanya bisa kasih pengharapan ketika mereka masih hidup. Bagaimana kalau seandainya mereka sudah mati? Apakah mereka masih bisa nolong orang? Apakah mereka masih bisa kasih pengharapan sama orang lain? Enggak ya adik-adik ya. Tapi kabar gembiranya ada satu orang superhero nih yang dia bisa kasih pengharapan buat orang semasa dia hidup bahkan setelah dia mati. Siapa yang tahu siapa superhero itu? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus itu semasa hidupnya kasih pengharapan buat orang banyak. Ada seorang yang sudah mati, tapi dibangkitin sama Tuhan. Siapa ya namanya? Ada yang tahu? Depannya huruf L. Siapa? Ya, dia adalah Lazarus. Kemudian ada orang yang buta. Dia nggak bisa lihat. Tapi Tuhan sembuhin. Siapa ya dia? Depannya huruf B. Siapa? Ya, dia adalah Bartimeus. Kemudian Tuhan kasih pengharapan juga buat orang yang lumpuh, bisa dibikin berjalan, ada yang sakit, disembuhkan. Begitu banyak pengharapan yang Tuhan kasih semasa hidupnya. Nah, luar biasanya setelah Tuhan mati pun Tuhan kasih pengharapan buat kita semua. Yaitu dengan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itulah yang kita peringati sebagai Hari Paskah. Sekali lagi yuk, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tema Paskah kita tahun ini adalah rela berkorban. Coba adik-adik ikutin Kak Ani bilang, rela berkorban. Sekali lagi ya, rela berkorban. Rela berkorban artinya apa sih? Rela berkorban adalah sikap rela untuk memberikan apa yang kita punya untuk orang lain, sekalipun menimbulkan penderitaan buat diri kita. Atau mungkin kalimat sederhananya, sikap rela berkorban adalah kita mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Nah, adik-adik, Kak Ani mau ajak adik-adik nih nonton satu buah film. Filmnya ini bagus banget karena diambil dari kisah nyata. Artinya film ini beneran terjadi di dunia kita. Nah, film ini menceritakan tentang seorang bapak yang harus memilih dua pilihan yang sulit. Yaitu dia harus memilih antara menyelamatkan anaknya yang satu-satunya yang sangat dia sayangi atau menyelamatkan orang banyak yang sebenarnya dia nggak kenal. Kira-kira nih menurut adik-adik bapak ini bakal memilih yang mana ya? Yuk sama-sama kita tonton dulu ya videonya.
kasihmu, kau menderita gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Gimana videonya? Sedih banget ya videonya ya. Kak Ani juga waktu nonton videonya ngerasa aduh sedih banget deh. Ini menceritakan tentang seorang bapak yang pekerjaannya adalah menjaga jembatan. Jadi jembatannya itu harus dinaikkan supaya kapal yang di laut bisa lewat. Karena kapalnya itu lebih tinggi dari jembatannya. Jadi jembatannya harus dinaikkan supaya kapal bisa lewat. Nah, nanti ketika ada kereta api mau lewat, jembatannya itu harus diturunkan supaya kereta apinya bisa berjalan melintasi jembatannya. Nah, bapak ini juga punya seorang anak, satu-satunya yang sangat dia sayang. Nah, anaknya ini senang sekali ikut papanya ketika papanya bekerja. Suatu hari, seperti biasa bapaknya lagi kerja, dia naikin jembatannya ke atas karena ada kapal yang mau lewat. Lalu tiba-tiba datang sebuah kereta yang lebih cepat daripada jadwal yang seharusnya. Lalu anak ini melihat dari kejauhan, dia melihat keretanya datang, lalu dia berteriak. Dari bawah dia teriak ke papahnya, dia bilang, "Papa, ada kereta mau datang." Lalu dia lihat papahnya kok belum turunin jembatannya ya. Lalu dia berteriak lebih keras, "Papa, ada kereta mau datang," gitu. Tapi karena papanya belum juga menurunkan jembatannya, dia berinisiatif untuk menurunkan jembatannya dari bawah. Jadi di bawah tuh ada tuas yang bisa untuk menurunkan jembatan. Secara nggak sengaja, waktu anak ini mau nurunin tuasnya, dia malah jatuh terperosok ke bawah jembatan. Nah, papanya sadar ternyata anaknya jatuh ke bawah jembatan. Tetapi karena keretanya itu sudah sangat dekat, tidak memungkinkan lagi buat papahnya turun ke bawah, tolong anaknya dulu naik ke atas baru turunin jembatannya. Itu udah nggak mungkin lagi secara waktunya. Jadi papanya itu saat itu harus punya pilihan yang sulit. Ya, dia harus memilih saat itu juga menurunkan jembatannya, membiarkan keretanya lewat dan semua orang-orang selamat, tapi akibatnya anaknya akan terjepit di bawah jembatan. Atau sebaliknya, dia akan memilih
turun ke bawah selamatin anaknya, tapi akibatnya ketika keretanya melintasi jembatannya, karena jembatannya masih di atas, berarti keretanya akan ngebalik dan semua orang di dalam keretanya tewas. Ya, itu bukan satu buah pilihan yang mudah ya adik-adik. Kak Ani yakin Bapak ini sangat bergumul dengan keras gitu ya. Harus memilih yang mana nih gitu. Nah, Bapak ini secara luar biasa dengan berat hati, dia menurunkan tuasnya, artinya dia turunin jembatannya, membiarkan kereta apinya tuh lewat dan orang-orang di kereta api itu selamat. Tetapi sebagai konsekuensinya dia harus kehilangan anaknya yang sangat dia kasihi. Adik-adik, Bapa di dalam cerita itu adalah Tuhan. Anaknya itu seperti Yesus. Dan kita semua nih, Kak Ani, adik-adik, dan papa mama, semua orang itu seperti orang yang ada di dalam kereta. Bapak ini memilih mengorbankan anaknya supaya orang-orang di kereta itu bisa selamat. Padahal orang-orang di kereta itu bukan orang-orang yang sempurna. Mereka itu enggak semuanya orang baik. Banyak di antara mereka itu adalah orang-orang yang berdosa. Ada pecandu narkoba, ada orang pemarah, orang yang egois, orang yang mementingkan diri sendiri. Dan mungkin begitu banyak dosa lain yang dilakukan oleh orang-orang di dalam kereta. Tetapi Bapak ini menganggap hidup orang-orang yang ada di kereta itu begitu berharga. Sampai dia rela mengorbankan anaknya demi keselamatan orang-orang di dalam kereta. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan begitu sayang sama Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan rela. Yesus lahir ke dunia, bahkan mati untuk kita semua. Padahal kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Benar nggak adik-adik kalau kita adalah hamba-hamba dosa? Tetapi Tuhan menganggap hidup kita begitu berharga. Sehingga Tuhan rela, Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib buat kita semua. Yuk adik-adik, Kak Ani mau ajak adik-adik kita buka di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yuk kita baca bersama-sama sekali lagi ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, apalagi sih contoh rela berkorban dalam kehidupan nyata? Ada seorang papa yang pergi pagi, pulang malam, supaya anaknya itu bisa makan, bisa sekolah, bisa menikmati berbagai-bagai fasilitas. Ada seorang ibu yang rela bawa anaknya di dalam perutnya selama 9 bulan, merasakan sakit bersalin, dan merawat, membesarkan anaknya dengan penuh kasih. Bukankah itu satu buah pengorbanan juga ya adik-adik? Nah, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik juga adalah murid Tuhan Yesus. Berarti kita wajib untuk meneladani sikapnya Tuhan Yesus. Kita juga berarti harus meneladani Tuhan dalam rela berkorban. Nah, contoh rela berkorban itu adik-adik bisa melakukan dari hal-hal sederhana. Misalnya nih, adik-adik mulai belajar, nggak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Mungkin selama ini selalu berpikir tentang aku. Aku harus yang paling besar kalau dapat makanan. Aku harus yang paling pintar. Aku harus yang paling bagus. Aku harus yang, dan seterusnya punya aku tentang aku gitu ya. Tapi mulai saat ini mau nggak adik-adik belajar untuk memperhatikan juga kepentingan orang lain. Belajar untuk memperhatikan saudara-saudaranya.
Belajar untuk mengasihi orang lain lebih lagi. Belajar untuk gak selalu berpikir tentang aku, dan aku. Belajar memberi buat orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, adik-adik kan saat ini lagi banyak di rumah nih. Belajar untuk lebih mengasihi papa dan mama. Dengan cara-cara yang sederhana. Dengan bantuin papa dan mama. Gak ngeberantakin rumah. Terus kemudian belajar mandiri mengerjakan tugas-tugas sekolah. Dan kalau adik-adik punya saudara, punya kakak atau adik, belajar lebih mengasihi kakak dan adiknya lebih lagi. Kakak jagain dedeknya ya. Dan belajar untuk memberi buat orang lain yang lebih membutuhkan daripada adik-adik. Oke adik-adik, saat ini Kak Ani mau ajak adik-adik menyanyikan satu buah lagu. Lagu ini adalah tentang pengorbanan Tuhan, tentang kasih Tuhan sama kita. Yuk, sama-sama ya adik-adik, kita angkat tangan kiri, kita taruh tangan kiri kita di dada, kita angkat tangan kanan kita, tutup matanya sama-sama. Yuk sama-sama kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Yuk kita nyanyikan sungguh-sungguh. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Yuk adik-adik, saat ini lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Benar ya Tuhan, sungguh indah apa yang Kau pikirkan tentang kami. Kami yang adalah orang berdosa, tapi Tuhan anggap berharga. Sampai Tuhan mau merelakan
Yesus yang Engkau kasihi untuk turun ke dunia, mati buat kami, bahkan bangkit buat kami. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan meneladani Engkau. Belajar Tuhan untuk rela berkorban buat orang lain. Kami gak hanya mementingkan kepentingan kami Tuhan, tapi belajar menghargai orang lain. Belajar mengasihi orang lain. Belajar untuk tahu apa yang orang lain butuhkan. Mau memberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan buat kami. Roh Kudus tolong kami. Biar firman hari ini kami boleh simpan di dalam hati kami. Dan bukan hanya itu saja, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat setiap adik-adik, buat papa mama, buat seluruh keluarga besar. Biar kami semua Tuhan, boleh Engkau lindungi Tuhan daripada COVID-19. Biar setiap dari kami Tuhan mendapat perlindungan-Mu yang sempurna. Engkau tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, biar wabah corona ini Tuhan boleh segera lewat Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan melakukan aktivitas kami. Setiap adik-adik Tuhan bisa kembali sekolah. Dan kami rindu Tuhan, kami bisa kembali lagi Tuhan. Ibadah sekolah minggu bersama-sama di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, firman Tuhan sudah selesai, sudah disampaikan. Kak Ani tahu, Kak Ani terbatas, tapi kita punya Roh Kudus yang tidak terbatas. Kak Ani percaya adik-adik akan belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan, belajar untuk rela berkorban buat orang lain, dan gak mementingkan lagi kepentingan diri sendiri saja. Oke, terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, sudah pada nungguin ya. Jadi supaya kalian tetap bisa berkarya walaupun di rumah, Little Warrior akan mengadakan Esther Challenge. Jadi Esther Challenge ini dibagi menjadi 2. Yang pertama untuk kelas kecil, yaitu kelas Batita, Balita, dan Pratama. Yang kedua untuk kelas besar, yaitu kelas Madya dan kelas Tunas. Untuk kelas kecil ada 2 challenge yang harus dilakukan. Yang pertama menghias telur, yang kedua menyanyikan serta menarikan 1 buah lagu. Berikut peraturannya. Untuk kelas besar ada 2 challenge yang harus dilakukan. Yang pertama membuat poster, yang kedua storytelling. Berikut peraturannya. Nah, setiap karya kalian kita tunggu sampai tanggal 18 April 2020. Selanjutnya kita akan pilih 3 pemenang dari setiap challenge dan diumumkan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020. Hadiahnya nggak cuma kupon loh ya, ada banyak hadiah menarik lainnya. Jadi ayo semua ikutan.